Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fattahil Alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa sholat asar berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat dua dingin masuk surga. Apa salat al-bardaini, dua dingin ini maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Memiliki keistimewaan yang berbeda dibandingkan salat wajib lainnya itu. Nah, melanjutkan kajian kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi. Kita di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang salah satu sifat buruk, yaitu al-kibr, sombong. Nah, ini selanjutnya adalah sifat zahir yang kelihatan. Kalau al-kibr itu sifat hati, sifat tercela di hati, tidak terlihat, abstrak. Nah, kalau ini selanjutnya adalah yang terlihat, fisik nih bentuknya. Perbuatan dosanya ini fisik. Apa itu? Babul ihtikar. Bab tentang menimbun barang. Qala al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi, beliau dari sanad-sanadnya sampai dari Sa'id bin Musayyib an Muammar bin Abdullah al-Adwi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati'un, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah menimbun kecuali orang yang khati'un. Khati'un itu maksudnya adalah al-muznib, orang yang berbuat dosa. Nah, di hadis ini musannif atau penulis, yaitu Imam Abul Laits As-Samarqandi, ingin menjelaskan tentang salah satu aktivitas yang berhubungan dengan muamalah yang ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihtikar, yaitu menimbun. Nah, di hadis lain ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ihtakara ta'aman 40 yawman faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu minhu. Siapa yang menimbun makanan 40 hari, arba'ina yauman, faqad bari'a minallahi ta'ala, maka dia itu berlepas dari Allah, koneksinya dengan Allah Ta'ala hilang itu. Wa bari'allahu minhu, dan Allah pun berlepas dari dia, hilang hubungan dengan Allah, kontaknya hilang tuh. Dan hadis yang berikutnya, yang ini hadis tentang penjelasan sebenarnya ihtikar itu seperti apa. Ini beliau ambil dari Sa'id bin Musayyib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un. Al-jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Nah, wa inna ma arada bil jalib alladhi yashtari ta'ama lil bai'. Jadi ihtikar ini berhubungan yang pertama dengan makanan. Kenapa? Karena makanan itu adalah hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Kalaunya berbicara keperluan, ya ini keperluan primer. Orang kalaunya tidak makan ya bisa menyebabkan meninggal. Tuh tentang ahamiyatu at-ta'am, pentingnya makanan itu. Kenapa jadi perhatian Rasulullah SAW dan beliau memberikan keterangan tentang menimbun makanan ini. Nah, dalam pembahasan ihtikar ini adalah pembahasan makanan, berarti bukan yang lain, yang bukan keperluan utama, bukan keperluan yang
sifatnya primer. Itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Walaupun ada pembahasan yang berhubungan. Al-jalib, jadi kan tadi hadisnya al-jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Nah, bab ini tentang pembahasan al-muhtakiru mal'un, yang itunya. Nah, cuma ada yang mirip, yaitu al-jalib istilahnya. Siapakah al-jalib itu? Nah, kadang dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pembanding. Misalnya kayak ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah sandingkan. Ahallallahul bai'a, Allah halalkan al-bai' wa harrama riba, Allah haramkan riba, bersanding. Sama kayak di hadis ini, berdampingan. Al-jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Jalib itu siapa tadi? Adalah orang yang yashtari ta'ama lil bai'. Dia membeli makanan, bahan pokok makanan untuk dijual. Memang membeli makanan ini untuk dijual kembali tuh. Memang pedagang. Jadi menyetok barang itu memang untuk dijual, bukan untuk yang lain. Fayajribu ila baladi fayabi'uhu fahuwa marzuq. Li'anna an-nasa yantafi'una bihi. Fayanalu barakata du'ail muslimin. Maka orang tersebut dia membeli barang makanan misalnya di luar, misalnya Kalimantan mengambil barang di Jawa misalnya. Kalimantan misalnya mengambil barang di Sulawesi di luar, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang di Banjarmasin mengambil barang dari hulu sungai, misalnya seperti itu. Ini makanan lah. Lalu dia jual makanan tadi di daerahnya. Ya, orang membeli, orang mendapatkan manfaat dari barang beliannya tadi, ya dia dapat untung dah. Nah, orang yang seperti ini adalah Pak, orang yang mendapatkan berkah dari orang-orang Islam. Fayanal barokata du'ail muslimin. Tetapi ini ada tapinya. Yang dibahas di bab ini, penimbun ini, muhtakir ini siapa? Muhtakir itu adalah allazi yashtari ta'ama lil man'i. Dia membeli makanan memang sejak awal memang berencana untuk apa? Lil man'i, untuk menimbun, untuk mencegah. Mana itu secara itu mencegah, maksudnya memang berniat tidak didistribusikan, memang ingin ditimbun, sehingga apa? Wa yadurru binnas, sehingga dia memberikan mudarat, memberikan kesusahan kepada orang gara-gara bahan makanan yang tadi dia tahan, dan memang di awalnya niatnya seperti itu. Jadi misalnya ada pertanyaan apakah menyetok barang halal atau haram, tunggu dulu, dilihat ini bagaimana situasinya. Kalau hanya sekedar penjual biasa, apalagi barangnya yang tidak pokok, dia menyimpan barang di gudang, ya tidak masuk di kategori hadis ini yang wal muhtakiru mal'un. Muhtakir itu dilaknat bahasanya, secara bahasa, maksudnya berdosa lah. Nah, tidak masuk kategori. Tetapi kalau memang dari awal dia membeli barang lalu ditimbun, memang tidak dikeluarkan agar orang-orang itu kesulitan atau bisa menaikkan harga, nah ini bisa masuk kategori muhtakir tadi. Ini masuk berarti kategori dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena menyulitkan orang lain. Padahal kaidahnya apa? La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Pokoknya kita sebagai seorang muslim tuh seharusnya memberikan manfaat kepada orang lain, memudahkan orang lain. Jangan sampai seorang muslim itu kehadiran kita itu mempersulit orang, itu membebani orang itu. Jangan. Karena apa? Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Nah, dan Rasulullah SAW ketika beliau diberi pilihan, beliau akan mencari pilihan yang lebih mudah tuh. Ini tentang kemudahan tidak mempersulit orang lain. Al-ihtikar ini adalah salah satu aktivitas yang mempersulit orang lain. Ini beda kasusnya kalau ada seseorang dia dapat tugas membikin soal ujian. Nah, apakah mempersulit masuk kategori yang dilarang? Ya bukanlah.
malah harus dipersulit, misalnya kayak dosen ketika membuat soal. Ya kalau ingin memudahkan atau mempersulit terserah. Cuma maksudnya ketika ada seorang dosen menyulit soal itu, levelnya ditingkatkan. Nah, level yang biasa soalnya seperti ini lalu ditingkatkan sehingga para mahasiswa yang ikut belajar tuh harus lebih giat dalam menganalisa, dalam membaca. Nah, ini ya bukan termasuk kategori menyulitkan orang lain, bukan. Ada takaran-takarannya. Cuma yang jelas kalau yang aktivitas itu menyulitkan kebutuhan orang lain, kehidupan orang lain, nah secara umum itu dilarang secara umum. Dalam kasus ini adalah orang yang ihtikar tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan lain mengenai ihtikar ini. Bagaimana jual beli? Jadi misalnya ada penimbun nih barangnya, ditimbunnya misalnya beras. Ini alhamdulillah nih di tahun ini bahasa Banjarnya mengatam, panen itu lagi bagus sehingga beras itu lagi murah namanya. Nah, misalnya ada suatu ketika orang ini pas lagi musim yang seperti ini, dia beli beras banyak-banyak, memang niat untuk ditimbun, nanti pas orang kesulitan atau apa baru dia keluarkan. Jadi niatnya memang awal itu ingin menimbun, bukan sekadar menjual, tapi dia ingin memainkan harga tadi supaya orang sulit mencari, supaya harganya bisa dinaikkan. Memang untuk mempersulit. Menaikkan harga itu sebenarnya tidak masalah. Ini ada orang jualan, keuntungannya 3 kali lipat, bolehlah, ya terserah aja. Ihtikar ini orang perlu ditimbunnya sehingga orang sulit mendapatkan. Nah, itu tambah memainkan harga. Nah, itunya yang sisi situnya. Ini misalnya ada orang jualan nih, dia menaikkan harga 3 kali lipat, apakah boleh? Ya terserah aja tuh. Jadi ada kasus yang mirip tapi beda. Nah, ulama fikih ketika merumuskan ihtikar ini masuk kategori al-buyu' al-muharramah, tapi ghairul batilah. Al-buyu' al-muharramah ghairul batilah. Jadi transaksi kita yang namanya jual beli itu ada 3 macam sebenarnya. Ini ada hubungannya dengan ihtikar. Apa yang 3 macam itu? Yang pertama, jual belinya itu adalah halal dan sah. Halal dan sah. Ini jual beli yang standar biasalah. Datang ke warung, beli ini, kalau bahasa Banjarnya, tukar celah, jual beli dah. Yang kedua adalah jual belinya haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Ini jual beli apa? Jual beli barang yang diharamkan. Khamar. Nah, ini jelas. Jual belinya itu tidak sah dan haram dan tidak sah. Lalu apa lagi? Nah, yang ketiga adalah jual beli yang diharamkan namun tetap sah. Itu jual beli apa? Jual beli ketika ada orang yang menimbun barang dari makanan. Jadi kan dia menimbun barang nih, makanan nih, timbun. Memang untuk mempermainkan harga. Lalu pada akhirnya misalnya beras tadi bisa dijual 1 liter harganya 50.000. 1 liter 50.000 misalnya. Nah, ketika ada orang yang sangat memerlukan beras, lalu dia beli beras 50.000 tadi. Sahlah jual belinya, sah. Tapi apa? Si penjualnya haram. Kenapa? Karena dia hasil dari ihtikar, menimbun tadi. Ada kesulitan bagi orang lain. Walaupun ya kalau sudah jual beli kan tadi akad. Dia memang mau membeli, memang mencari, berarti sudah antarodin. Rodinnya bukan rodin sepenuhnya tuh. Ini karena keterpaksaan aja, karena tidak ada yang lain. Nah, itulah yang ihtikar tadi. Maka ada 2 rumusan. Satu rumusan fikih, ini ghairul batilah, sah saja, namun ini adalah al-buyu' al-muharramah, transaksi yang diharamkan.
karena mempermainkan orang lain, menyulitkan orang lain. Kalau yang sekedar penjual biasa menyetok, tadi al-jalib bahasannya marzuk, itu malah dapat keberkahan. Nah, makanya aktivitas yang bernama jual beli ini adalah salah satu aktivitas yang sebenarnya bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup, bisa mendatangkan pundi-pundi pahala untuk di akhirat. Ketika penjual itu memahami aturan-aturan yang sudah Allah atur dan sudah Rasulullah ajarkan. Di Al-Quran itu kan disebutkan nih, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, cinta kepada Allah nih, apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mencintai Allah, cinta pada Allah, apa yang dilakukan? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dua hal ini dilakukan, cinta pada Allah, mengikuti Rasulullah, dua hal ini ya dilakukan nih, apa yang terjadi? Yuhibbukumullahu, Allah akan balas mencintai. Allah akan balas mencintai. Lalu yang kedua apa lagi selain Allah balas mencintai? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita. Nah, ketika seorang hamba itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan hamba itu adalah hamba yang beruntung. Makanya salah satu doa dikabulkan itu adalah orangnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum, di surah Nuh tuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah pada Allah. Karena Allah itu apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Karena Allah menurunkan hujan dari langit. Tuh ketika air tidak turun dari langit, kemarau. Apa yang dilakukan? Disuruh apa? Salat istisqa, minta hujan. Nah, isinya itu salah satunya adalah minta ampun kepada Allah. Ya kayak disesuai surah Nuh tadi. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Nah, Allah juga akan yumdidukum bi amwal, harta-harta, wa banin, dan anak-anak. Nah, ini caranya bagaimana? Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara paling mudah istighfar pada Allah itu apa? Mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum. Ini kalau sudah dapat peringkat, dapat posisi ampunan Allah, al-maghfurlah, diampuni Allah. Wah, ini doa apapun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bangun sepertiga malam itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Bisa bermunajat kepada Allah Ta'ala dan bisa beristighfar. Kayak di Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ketika ada panduan dari Allah mengikuti Rasulullah. Nah, salah satu perintah dari Rasulullah kalau ingin mengikuti Rasulullah adalah apa? Jangan menimbun makanan tadi. La yahtakiru illa khatiun. Janganlah menimbun makanan. Yang menimbun itu apa? Khatiun. Khatiun itu orang bersalah, maksudnya muznib. Kalau dibalik bahasanya, hanya orang berdosa itu yang melakukan penimbunan. Kalau orangnya tidak berdosa atau tidak mau mencari dosa, tidak mau melakukan dosa, dia tidak akan menimbun makanan. Tapi catatannya apa tadi menimbun makanan? Ya memang niatnya itu untuk mempersulit orang lain, bukan yang di stok jual. Nah, ini jual biasa dapat doa keberkahan malah dari kaum muslimin, memudahkan orang. Nah, makanya aktivitas jual beli itu adalah aktivitas yang sebenarnya bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Ketika ada seorang pedagang jujur dalam aktivitasnya, orang lain senang, orang lain terbantu,
maka jual belinya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal dapat apa ketika dia jujur? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu sudah mempersiapkan panen pahala sesuai karakteristik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sesuai individu manusia tuh. Jadi kalau pedagang itu potensi besar dia mendapatkan pahala itu bukan dari menyebarkan ilmu, bukan dari membantu orang lain, relawan misalnya, bukan, tapi dari mana? Dari transaksi yang jujur di situ. Jadi tidak ada istilah orang yang kehabisan ladang untuk beramal, orang yang tidak bisa menghasilkan pahala dengan aktivitasnya. Tidak, tapi semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan porsi yang berbeda-beda. Kalau seandainya seorang guru itu panen pahala atau potensi dia mendapatkan pahala itu melalui ilmu, pedagang berarti dengan transaksi yang jujur. Kalau karyawan misalnya mengikuti aturan yang sudah disuruh misalnya, itu. Kalau misalnya dia seorang yang pengantar barang, berarti mengantarkan barang sesuai titik. Kalau dia misalnya seorang desainer, misalnya yang bikin spanduk, bikin baliho, dia membuatkan ya sesuai pesanan tuh. Bekerja profesional al-ihsan. Jadi ketika ada orang bekerja secara profesional, itu bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang diniatkan jujur nih, sesuai standar. Itu bagian daripada pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jelas ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, tilawatul Quran ini jangan sampai ketinggalan, ya itu semua bagian yang tidak terpisahkan. Nah, lalu di lain kesempatan ini dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini kan memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah ini memiliki saudara namanya Abbas. Abbas ini memiliki anak, salah satunya namanya Abdullah. Makanya terkenal dengan Ibnu Abbas. Itu maksudnya Abdullah bin Abbas. Walaupun anak Abbas itu ada yang lain. Nah, cuma yang menjadi ulama ini salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Faqala lahu, jadi ada seorang wa dzukira anna rajulan jaa ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada seorang laki-laki, tidak sebutkan siapa laki-lakinya, datang kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini kan sahabat yang dapat doa khusus dari Nabi. Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah ilmu agama wa alimu ta'wil. Alimkan dia, pintarkan dia dalam hal takwil, tafsir maksudnya. Tafsir. Abdullah bin Abbas ini didatangi seorang laki-laki. Apa laki-laki tadi requestnya apa? Mintanya apa nih requestnya datang kepada beliau? Faqala lahu ausini, tolong nasihati saya. Lalu kata Abdullah bin Abbas, usika bisi tati asya, aku memberi nasihat ada 6 macam. Yang pertama, yakinul qalbi bil asya'il lati taqaffalallahu laka biha, atau at-tafakkur fil akhirah. Maksudnya hati itu yakin Allah Ta'ala ini taqaffalallah, menanggung, menjamin kita. Sebenarnya rumus yang paling sederhana itulah, selama manusia itu masih hidup, artinya rezekinya masih ada. Baik rezeki makanan, rezeki kesehatan, dan rezeki oksigen. Orang meninggal itu bukan kehabisan oksigen, memang rezeki oksigennya habis dah. Jadi yang ada itu mungkin lebih sedikit nominalnya. Paling ada misalnya jualan nih. Aduh, kayaknya sekarang nih jualan sulit nih. Daya beli menurun, keuntungan sedikit. Nah, paling ada yang itu berarti rezekinya sudah tidak ada lagi. Ada, walaupun mungkin secara takaran berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masih ada. Itu selama masih hidup. Makanya
dalam hadis itu kan di Arba'in Nawawi, Imam Nawawi ada memaparkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, Anis Sadiqil Masduq, dari Rasulullah SAW. Itu seorang bayi ketika dia dalam janin sudah ditiupkan roh. Ini kurang lebih umur 4 bulan 120 hari. Itu ada MOU-nya. MOU-nya apa? Umur di dunia berapa tahun, rezekinya bagaimana, nah itu sudah ada. Artinya setiap kita ini di Lauhul Mahfuz itu sudah ada tulisannya rezekinya itu bagaimana. Nah makanya kata Abdul bin Abbas tadi apa? Yakinul qalbi bil asya allati takaffalallahu laka biha. Di hadis lain itu mengenai bab tawakal nih, tawakal tuh. Lau annakum, ujar Nabi lah, lau annakum tattakiluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, jadi tawakal ini berusaha semaksimal mungkin, dah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah rezeki lah. Apa yang terjadi misalnya ada orang ini siapapun yang bertawakal penuh kepada Allah taala, apa yang terjadi? La razaqakum kama yurzaqut tayr. Allah akan memberikan kalian rezeki seperti rezeki burung. Taghdu khimasan. Pagi burung itu berangkat dari sarangnya. Bahasa Banjarnya teleh. Mungkin teleh tahu ya, Pak? Bahasa Indonesia tembolok. Tembolok lah. Itu yang pokoknya unggas, ayam, burung. Itunya kosong, taghdu khimasan. Tapi apa? Wataruhu bitanan. Sorenya sudah penuh terisi. Walaupun misalnya ayam tuh makan bani orang juga, Pak. Makan. Jangan-jangan kan kena dosa. Ini maksudnya burung itu dia tawakalnya tinggi, maksudnya apa namanya nih? Kosong nih. Cari ke sini makanan, cari ke sini, sini. Sorenya sudah kenyang. Nah, ini tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mau takir itu berarti rasa tawakalnya sudah hilang. Kayak rezeki itu kayak dia yang mengatur, padahal Allah yang mengatur. Bisa jadi ini menimbun, mau keuntungan yang besar, ingin mempersulit orang lain. Bisa jadi busuk atau banjir, macam-macam tuh. Makanya tadi Abdullah bin Abbas memberi pesan kepada laki-laki tadi, ini berarti kepada kita juga untuk meyakini Allah Ta'ala yang menjamin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bi'adail faraid di waktiha. Nah, melaksanakan ibadah fardu sesuai waktunya. Waktunya. Sesuai waktunya itu kalau dalam ilmu fikih, misalnya asar nih ya. Kan asar nih jam 3:04. Nanti maghrib jam 6:04. Berarti waktu asar itu adalah antara jam 3:04 sampai jam 6:04 nih, itu waktu asar. Itu yang maksudnya sesuai waktunya. Jadi misalnya nih kan kurang lebih jam 4 nih. Sekarang melakukan sholat asar, apakah masih dalam waktunya? Masih. Tapi apa ruginya? Ruginya kehilangan jamaah. Apa ruginya? Tidak sholat di awal waktu. Nah, itu. Tapi masih di dalam waktu. Bedakan. Tapi kalau ada orang sholat asar jam 7 sore, apakah itu liwaktiha? Bukan, sudah di luar waktu. Sudah luar waktu. Kecuali di daerah-daerah yang 4 musim, yang maghribnya itu jam 8, yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Nah, itu pokoknya sampai sebelum tenggelam matahari lah. Itu yang dua. Lalu yang ketiga, bilisan rot fi dzikrillah taala. Pokoknya lidahnya nih berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah kah, alhamdulillah kah, membaca sholawat. Tuh 3. Lalu yang keempat, la tuwafiqus syaitan. Tidak mengikuti instruksi syaitan. Jangan bangun, tidur aja dingin, hujan. Nanti aja sholat subuhnya pas matahari terbit itu sudah tidak dingin lagi. Jangan ikuti. Lalu yang kelima, la tu'amir dunya fa inna takhribu akhiratak. Apa ya? Jangan terlalu mendalami dunia, karena dunia itu sebenarnya bekal untuk menuju akhirat. Visioner sejati itu adalah orang yang memikirkan akhirat. Nah, karena kan kehidupan di dunia kita ini terbatas. Kehidupan kita berikutnya di mana? Alam barzakh,
Lalu selanjutnya ke akhirat itu. Lalu yang keenam ini yang terakhir, antakuna nasihan lil muslimi daiman. Selalu memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Liman, sahabat bertanya, liman, bagi Allah, Rasulnya, pokoknya wali amatin muslimin, untuk semuanya. Nasihat misalnya lah, ini ada ahli maksiat, apakah dia tidak boleh memberi nasihat kepada orang lain? Tetap itu harus dilaksanakan. Kenapa? Untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalaunya nasihat ini menunggu orangnya baik, sulit akan terjadi. Kenapa? Ya orang pasti ada kesalahan semuanya, tapi harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Intinya adalah ketika kita ingin dicintai Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Kalau itu sudah dilakukan, apa yang terjadi? Allah juga akan mencintai, dan kita pun akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rumusnya apa? Cinta kepada Allah itu tidak akan cinta seperti kepada manusia. Cinta bertepuk sebelah tangan. Karena ketika kita mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.